Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 30 Desember 2025. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur mengintensifkan upaya pencarian terhadap 3 warga negara Spanyol yang dilaporkan hilang setelah KM Putri Sakinah tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo. Selanjutnya, seorang pelaku perampasan disertai kekerasan ditangkap Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Pelaku menangis dan memohon kepada ibunya saat hendak dibawa polisi. Polda Nusa Tenggara Timur memperkuat upaya pencarian 3 warga negara Spanyol yang hilang akibat tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo. Penguatan pencarian dilakukan dengan mengerahkan sejumlah peralatan tambahan untuk mempercepat proses operasi SAR. Kapolda NTT turun langsung untuk memimpin dan mengawal jalannya operasi pencarian pada Senin siang. Aparat mengerahkan drone bawah laut, sonar sistem, serta penyelam profesional guna mendukung pencarian korban yang hingga kini belum ditemukan. Sonar sistem digunakan untuk mendeteksi objek hingga radius 200 meter. Selain itu, 3 penyelam dari Direktorat Polairut Polda NTT dijadwalkan melakukan penyelaman lanjutan di lokasi kejadian. Hingga hari keempat operasi SAR, 1 jenazah korban perempuan telah ditemukan. Jenazah tersebut diduga merupakan anak dari Fernando Martin Carreras, salah satu korban yang masih dalam proses pencarian. Secara keseluruhan, sebanyak 123 personel dari 15 unsur SAR serta 11 unit alat utama dikerahkan dalam operasi ini. Pencarian tersebut tercatat sebagai salah satu operasi pencarian laut terbesar di perairan Labuan Bajo dalam beberapa tahun terakhir. Kita juga membawa beberapa peralatan SAR yang dibutuhkan, diantaranya ada drone bawah air, kemudian underwater scooter, dan yang penting juga nih sonar system untuk mendeteksi barang-barang yang ada di bawah laut yang lebih dalam lagi. Karena adanya bantuan alat-alat yang kita bawa ini bisa memperluas ya. Jadi karena kita sifatnya dari Polda ini membantu membackup, support dari Basarnas. Ya, kita bersyukur sekali tadi sudah ditemukan jenazah dan ini juga atas bantuan nelayan. Jadi kita berharap, tadi juga saya menemui para nelayan yang kebetulan juga sedang mencari ikan di laut. Kita mohon himbau apabila mereka menemukan entah itu barang-barang ataupun jenazah ataupun mayat, segera menginformasikan ke tim Basarnas untuk kita bantu evakuasi. Jadi kita selain dari Polres Manggarai Barat, kemudian anggota Direktorat Polairut Polda NTT, juga BKO dari Korpol Airut Barkam Mabes Polri. Tadi juga saya sudah bicara juga dengan Pak KSOP terkait tentang keselamatan berlayar. Jadi untuk kita lebih waspada, lebih jeli lagi dalam melakukan pengawasan ya Pak KSOP ya. Jadi sehubungan dengan cuaca yang berubah-ubah, diharapkan juga jangan memaksakan diri. Apabila memang ada warning atau peringatan dari KSOP tidak boleh berlayar, ya agar dipatuhi. Jadi termasuk radius daerah-daerah mana yang mereka bisa berlayar, mana yang tidak, tolong dipatuhi. Jangan memaksakan diri. Ya, demikian himbauannya. Jadi kita sudah mengeluarkan dulu notis kemarin 10 potensi daerah bahaya, dan itu sudah kita note Pak, ini ada note kita. Termasuk lokasi ya, ini? Termasuk lokasi ini. Memang karena ini beberapa kali kejadian di sini. Dari selatan gitu ya. Sudah di sini nih posisi. Bawahnya bukan mana? Utara sana. Utara.
Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta meringkus seorang pelaku perampasan disertai kekerasan di Jalan Perimeter Utara Bandara Suta, Tangerang, Banten. Penangkapan pelaku sempat menyita perhatian karena yang bersangkutan menangis dan memohon kepada ibunya agar tidak ditahan polisi. Dalam proses penangkapan, pelaku terlihat merengek dan meminta belas kasihan. Polisi bahkan terpaksa menunggu hingga situasi kondusif sebelum akhirnya membawa pelaku untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ditangkap setelah merampas tas milik seorang pelajar. Dalam aksinya, pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis celurit serta air keras. Rekaman saat pelaku diinterogasi polisi turut memperlihatkan kondisi pelaku setelah diamankan. Polisi memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan. Menurut Kanit Krimsus Polresta Bandara Suta, Ibtu Agung Pujianto, motif pelaku melakukan perampasan adalah untuk menguasai handphone milik korban. Pada saat itu, kendaraan dari korban ditendang oleh pelaku sehingga jatuh, kemudian pelaku mengambil tasnya secara paksa dan mengancam akan ditakut-takuti dengan celurit, dan ada juga yang menyiram dengan air keras. Setelah itu kita lakukan pengembangan dan didapatin pelakunya di daerah Kebon Kecap, Tangerang. Ini kan barang milik korban diambil sama pelaku. Motifnya apa sih? Motifnya adalah untuk dimiliki karena setelah tahu bahwa isi tasnya adalah handphone, dihubungin oleh korban tidak diangkat, atau dari pihak keluarga korban menghubungi tidak diangkat. Kemudian juga keterangan dari pelaku karena terprovokasi oleh teman-temannya yang menyampaikan bahwa ambil aja tasnya, sehingga tasnya diambil oleh pelaku. Demikian. Nah, setelah diamankan, pelaku kan diperiksa apakah merupakan bagian dari salah seorang pelajar atau bagaimana? Baik, untuk statusnya pelajar, namun demikian dari tahun 2023 yang bersangkutan putus sekolah. Dengan maksud untuk apa handphonenya diambil? Saya gunakan selanjutnya untuk handphone, apakah Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.